Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Lanovita. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 pembelajaran keempat tentang keberagaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Kita telah mengetahui keberagaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Adakah keragaman lain di Indonesia? Selain keragaman suku bangsa, masih banyak keragaman di Indonesia. Salah satu keragaman tersebut ialah keragaman bahasa. Ayo lakukan kegiatan tersebut dan perhatikan ya. Di provinsi manakah kamu tinggal? Dalam berkomunikasi, bahasa apa sih yang biasa digunakan oleh penduduk di sekitar rumahmu? Kemudian, perhatikan tabel berikut. Di sini adalah beberapa macam bahasa, dari mulai bahasa Indonesia, Jawa, dan Sunda. Nah, mari kita simak perbedaannya. Dalam bahasa Indonesia minum, dalam bahasa Jawa ngunjuk, namun dalam bahasa Sunda yaitu ngaleut. Nah, bahasa Sundanya mastaka dan bahasa Jawanya mustaka. Namun bahasa Indonesianya artinya yaitu kepala dan masih banyak lagi perbedaan bahasa. Kemudian, di sini perhatikan teks berikut. Mari kita baca bareng-bareng ya, teman-teman. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia merupakan berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan mempengaruhi pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa Indonesia yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum beberapa menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Nah, yaitu pentingnya berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, teman-teman. Selanjutnya, di sini ada ide pokok dari teks tersebut adalah paragraf pertama, yaitu posisi negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Itu adalah paragraf yang pertama. Nah, paragraf yang kedua yaitu distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia berbanding terbalik dengan jumlah penduduk. Selanjutnya, paragraf ketiga, kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah berpengaruh pada kepunahan bahasa daerah. Paragraf keempat, bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Nah, seperti itulah beberapa paragraf yang terdapat dalam teks. Selanjutnya di sini ada ragam bahasa daerah. Bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antaranya, bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun, perbedaan itu disatukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang rasional. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Berikut ini beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Mari simak ya, teman-teman. Yang pertama yaitu ada di Sumatera.
Ada banyak sekali bahasa yang dipakai di Sumatera. Di antaranya ada Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Angkola, Batak Dairi, Batak Karo, Batak Mandailing, dan masih banyak lagi yang orang Sumatera gunakan. Kemudian di sini ada Jawa. Jawa, bahasa yang digunakan adalah Baduy, Betawi, Indonesia Peranakan, Jawa Kangean, Kawi, Madura, Osing, Sunda, dan Tengger. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Selanjutnya yaitu Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara dibagi menjadi dua, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Nah, di antaranya bahasa yang digunakan adalah Bali, Sasak, Abuy, Adang, Adonara, Alor, Amarasi, Anakalangu, dan masih banyak lagi bahasa yang digunakan di Bali dan di Kepulauan Nusa Tenggara. Berikutnya adalah Kalimantan. Kalimantan bahasa yang digunakan di antaranya Ampanang, Auheng, Bahau, Bakati, Bakati, Bakatirara, Bakatisara, Banjarbasap, dan masih banyak lagi bahasa yang digunakan di Kalimantan, teman-teman. Selanjutnya ada Maluku. Maluku bahasa yang digunakan adalah Alune, Amahai, Ambelau, Apatai, Asilulu, dan masih banyak lagi bahasa yang digunakan di Nah, kita lanjut ke daerah selanjutnya ya, yaitu Sulawesi. Sulawesi bahasa yang digunakan adalah Andio, Arile, Tabulahan, Bada, Bahon Suai, Bajau Indonesia, Balaesang, Balantak Bambam, Banggai, Bantik, Baras, dan masih banyak lagi yang tidak Ibu sebutkan namun ada di dalam video. Teman-teman bisa melihatnya ya. Yang terakhir yaitu Papua. Papua bahasa yang digunakan adalah Abrab, Agu, Airoran, Airo, Aki, Akuakai, Ambai, Ambung, Ansusu, Asmat, Awi, Awiyu, Ayamaru. Nah, semuanya ini bahasa Papua yang harus teman-teman ketahui. Kamu dapat mengetahui keberagaman bahasa daerah di Indonesia. Bahkan pada satu kepulauan atau pulau terdapat beragam bahasa daerah. Meskipun terdapat beragam bahasa daerah di Indonesia, tetapi kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia dengan segala keberagamannya, dengan suku yang beragam, dengan bahasa yang beragam pula di setiap daerahnya. Nah, dari perbedaan itulah kita harus menghargai sesama warga negara Indonesia. Walaupun bahasa kita berbeda, namun kita harus saling menghormati satu sama lain. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.